Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Jadi Cak, pada video ini sebenarnya IWB ingin memberikan sambungan update. Ceritanya ngono Kang Mas. Jadi sampean pasti tahu ya, kalau sampean mengikuti Iwan Benaran, kemarin IWB sudah share ke sampean tentang kisi-kisi terawangan terbaru Honda Stylo Cak. AHM ngamuk Kang Mas. AHM sepertinya nggak rela kalau varian sesuatu produk ya, maksudnya brand lain itu nggak ada musuhnya. Dan sepertinya memang kalau kita perhatikan AHM ini memantau, mengamati seperti apa pergerakan market. Dan ternyata dari kacamata pribadi, suka nggak suka, sepertinya Cak, memang AHM ingin membidik pasar yang dikuasai Vespa dan juga Grand Filano. Nah Cak, sampean pasti tahu ya, IWB sudah share ke sampean tentang ini kemarin. Bahkan kisi-kisi tentang seperti apa desainnya, mesinnya, IWB juga sudah jabarkan ke sampean. Tapi tenang, per hari ini sekarang kita akan membahas sesuatu hal yang lebih deep, lebih dalam Kang Mas. Kita akan bahas lebih dalam lagi karena IWB mendapatkan terawangan yang paling fresh. Juga IWB mendapatkan beberapa pertanyaan dari sampean semuanya, khususnya adalah dari sisi desain. Apakah desainnya akan mirip seperti ini? Sama intip di sini. Nah, ya toh. Tenang Cak, kita akan bahas buat sampean supaya tercerahkan, dan IWB tentu saja nggak bisa menampik apapun itu sebab potensi semuanya itu terbuka Cak. Tidak bisa kita tutup, totally tutup nggak bisa. Soalnya pabrikan saat ini yang namanya Stylo itu dikekepin di lemari besi, bahasanya demikian. Saking rapatnya Cak. Jadi jangan salah kalau ada yang protes, mana gambarnya dan sebagainya kok ngemeng doang loh Kang Mas, ini kan produk baru. Produk yang belum diluncurkan dan tidak semuanya bisa mendapatkan terawangan yang jelas. Tidak semuanya bisa mengendus Cak pergerakan pabrikan. Soalnya pabrikan itu berlapis-lapis, pabrikan itu memiliki maksudnya proteksinya ya berlapis-lapis, dan pabrikan tidak pernah nge-share apapun itu tentang produk baru karena ini rahasia, masih rahasia, super rahasia, very high confidential. Mungkin orang-orang di dalam pabrik pun yang maksudnya yang ini ya segelintir ya, maksudnya yang tahu tentang sebuah project baru, dan orang-orang yang handle itu adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diikat bahasanya Cak. Kalau membocorkan selesai Kang Mas, akan dipecat. Makanya tidak semuanya akan mau, bukan nggak semuanya sih, semuanya nggak mau pastinya ya, semuanya nggak mau membeberkan apapun itu, apalagi gambarnya Cak. Tidak akan mungkin memberikan keterangan apapun itu, bahkan mengenai kisi-kisi informasi pun tidak akan mau. Soalnya resikonya adalah fired immediately, jadi langsung pecat Kang Mas. Itulah kenapa kalau teman-teman ada yang komen, Cak IWB kok nggak ada gambarnya, mana nih ngemeng doang, ya nggak mungkin Cak. IWB sudah tekankan ke sampean semuanya, terawangan itu adalah sebuah terawangan, jadi bukan bocoran Cak. Kalau bocoran kan sudah ada nih produknya, sudah jelas. Kalau terawangan itu nggak ada, soalnya semuanya berdasarkan terawangan. Bener ya, alhamdulillah, salah yang mau dimaafkan, kan demikian. Sebuah pertanyaan, dan IWB juga ingin memberikan gambaran ke sampean. Seperti apa nanti Honda Stylo yang kita tekankan di sini? Honda Stylo nanti dari terawangan pribadi akan menggunakan engine ESP Plus dengan kubikasi cukup besar. Jadi teman-teman yang mungkin mendambakan motor retro, bentuknya kayak Vespa atau Saluto atau Grand Filano atau bahkan seperti ini, ya Giorno ya kita sebutnya, maka sampean akan mendapatkan itu pada Stylo. Soalnya sekarang kan ada nih Vespa yang powernya besar tapi kan tinggi harganya, bisa 50 jutaan. Sementara ada lagi Grand Filano yang mungkin harganya 27 jutaan tapi mesinnya hanya 125 cc. Nah, IWB juga cukup penasaran Cak, karena dari terawangan IWB pribadi, Stylo akan ada dua varian. Yang pertama adalah 160 cc dan yang kedua adalah 125 cc. Tapi yang menjadi pertanyaan kita pribadi, 125cc ini apakah akan dipasarkan di Indonesia? Karena dari beberapa jaringan yang IWB kumpulkan ya, IWB kumpulkan diduga untuk Stylo 125 berpotensi menggunakan mesin PCX 125 Eropa. Nah, itu mumet kan sampai dasi sama Cak. IWB juga mumet. Artinya apa? Bisa saja nanti Stylo 125 berpotensi bukan dipasarkan di Indonesia, tapi di luar negeri. Nah, untuk itulah makanya kita akan coba bahas lebih detail. Dan kira-kira ya, apakah seperti ini? Apakah sosok ini yang akan dijadikan basis desain dari Stylo 160 nanti? Kita akan jabarkan kesampaian sosok dari Honda Giorno berikut ini, Cak. Kang Bro, inilah sosok yang memang menyeret kita pada imajinasi, pada keyakinan bahwa ini adalah Honda Stylo terbaru. Maksudnya basis desainnya, Cak.
Memang kita nggak bisa pungkiri Kang Mas, sosok dari Honda Giorno ini cakep ya. Kita harus katakan cakep, walaupun tentu saja kalau kita lihat detailnya, Matic ini memang berbeda. Matic ini masih lumayan jadul, yang namanya juga klasik Cak. Dan tentu saja kita akan bedah sosok detailnya sebagai gambaran buat sampean. Apakah mungkin Matic ini akan menjadi basis desain untuk stylus 160 yang sedang kita tunggu? Oke Kang Mas, yang pertama mari kita intip dari sisi depan dulu. Untuk Honda Giorno, sampai akan menemukan sebuah desain dengan lampu totally bulat, totally semuanya serba bulat. Dan jika kita lihat di sini lampunya masih bolam biasa Kang Mas. Lalu di bagian lampu senya ditempel oleh Honda di bagian kiri kanan dari lampu utamanya, di bagian sini, dan bahkan sosok dari bentuknya pun juga membulat, dan jika kita lihat ini juga bohlam biasa. Jadi semuanya serba bohlam biasa, dan bohlam biasa, belum LED. Dan kemudian di bagian sini Cak, ternyata sudah ada parking brake lock. Konsep dari desainnya untuk Giorno ini membulat dan membulat. Saya perhatikan saja Cak, di bagian tabengnya membulat ya. Kemudian di bagian sini juga ada semacam lubang. Nah, lubang ini cukup menarik Cak, minimalis, tapi informasi yang Ibu dapatkan lubang ini adalah lubang untuk klaksonnya. Jadi supaya keluar ya bunyi klaksonnya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambar yang lebih gamblang dari depan banget pula, tapi beda warna, dimana untuk Giorno yang terbaru 2023 ini memang kelihatan banget ya. Konsep yang diusung oleh desainer Honda adalah serba rounded. Bahkan di bagian spionnya pun juga klasik banget Cak. Gila, ini keren ya. Karena kita lihat spionnya pun di chrome oleh Honda sehingga klasiknya sangat kuat. Tebeng-tebengnya membulat ya. Jadi serba rounded and rounded. Bagian sini membulat, bahkan bagian depannya pun dibuat seolah-olah ada bulatan, dan termasuk pula di bagian fendernya Cak. Nah, di sini Cak. Nah, sekarang dari sini saja kita sudah bisa melihat sebuah desain yang memang retro klasik banget. Tapi apakah semua orang akan suka dengan desain ini? Kita lihat dari sisi yang lain Cak. Nah, ini jika kita lihat dari belakangnya Kang Mas. Kalau kita membicarakan tentang desain itu soal selera, tidak semua orang sama. Akan tetapi secara first impression untuk melihat Giorno ini cukup apik menurut IBB. Jadi cukup enak dilihat lah, tidak nabrak-nabrak. Dari bagian belakang kita akan menemukan, nah ya kan, bagian casing-casingnya seperti ini membulat, untuk bagian speedometernya pun membulat, dan bahkan di bagian sini juga membulat. Ini adalah bagian behelnya yang di chrome oleh Honda dan serba membulat pula. Bahkan lampunya pun juga membulat. Untuk lampu-lampunya ini sama ya antara stop lamp dan juga lampu senya, dimana serba rounded. Dan barulah kita lihat di bagian sini. Sekali lagi ini Matic mungil banget, kita akan bahas mengenai engine-nya nanti. Nah, ini jika kita lihat gambarnya dari agak belakang, apa ya, agak serong di kanan Cak ya. Dari sini sama akan menemukan sebuah fitur yang minimalis, karena jika kita lihat belum smart key tapi masih shutter key modelnya. Bagian kanannya ada rak yang membulat pula, jadi minimalis. Yang ini terbuka, sementara di bagian kiri tertutup, jadi bisa dibuka tutup ya, ada handle-nya. Dan juga untuk kait belanjaan modelnya sama dengan Indonesia, jadi modelnya bisa dilipat. Dan inilah sosoknya, bagian depannya teleskopiknya. Dan ini informasi buat sampean Cak, roda-rodanya pun juga minimalis karena rodanya mengusung 10 inci, jadi memang mungil banget, kalau nggak salah 100-an ya, depan belakang sama ukurannya. Lalu di bagian sini, nah ini sama harus tahu bahwa Giorno ini sudah dibekali dengan radiator, entah kenapa kurang luas saja, depannya oke, tapi di bagian sini ditarik oleh Honda nungging ke atas. Mungkin ini untuk memberikan kenyamanan bagi boncenger. Soalnya kalau dia terlalu rata, maka akan memberikan feel nggak enak di belakang, ambles Cak. Mungkin gitu ya, dan makanya desainernya memberikan semacam tonjolan hingga jengat ke bagian belakang. Tapi konsekuensinya jadi kayak begini, jadi kayak melentung gitu Cak ya. Jadi kayak melentung, kayak bengkak begitu bagian belakang. Nah, ini bagian lampu. Ini jika kita lihat sedikit ke depan dengan posisi angle-nya serong di kiri ya, serong ke kiri. Dan inilah yang bisa kita intip, bagian lampunya ada ringnya, kemudian bagian detailnya untuk joknya juga ada jahit-jahitan di sini, kemudian di sini polosan, dan juga posisi dari akinya di bawah sini jika nggak salah demikian. Dan ternyata untuk Giorno ini menggunakan pengereman semuanya tromol depan belakang. Saya perhatikan di sini Cak, full tromol depan belakang ya seperti ini. Kemudian di sini ada mata kucing. Sosoknya memang bener-bener retro banget ini. Ya kan, kita lihat dari jauh seperti ini. Yes, ini engine-nya Kang Mas. Mesin Giorno memang sangat kecil. Jadi teman-teman yang mungkin nggak tahu, Giorno ini adalah motor Honda, skutik Honda, mini skutik yang dipasarkan oleh Honda di Jepang.
Dan untuk cc-nya hanya 50 cc Kang Mas. Nah ya toh, saman baru tahu toh. Makanya ini adalah Matic yang disebut sebagai mini skutik. Sudah ESP di sini Cak. Tapi powernya hanya 4,5 PS dengan torsi di angka 4,1 Nm ya. Yang gila Cak, ternyata ini motor sekali full tank isi sudah bisa menjangkau 380 km. Tangkinya mencapai 4,5 liter. Dan ternyata 1 liter dari Giorno bisa untuk menjelajah sampai dengan 80 km. Makanya super irit. Dan sebenarnya ini Matic kalau di bawah Indonesia berpotensi sebenarnya ya. Tapi nggak tahu deh, AHM mungkin nggak tertarik untuk membawa karena terlalu kecil cc-nya. Dan pengeremannya masih tromol, sekali lagi tromol dengan suspensi hanya satu atau single ya bagian kiri, seperti itu kira-kira ya. Nah ini tadi sudah radiator ya, sudah tegaskan kesampaian walaupun kecil dan mungil ternyata sudah mengadopsi cooling system dengan radiator. Jadi pasti mantap nih Matic. Nah ini gambaran buat sampean pada saat kita lihat dari dekat ya, seperti ini sosoknya dari Giorno. Bagaimana behelnya yang di chrome oleh Honda, dan bentuknya memang cukup unik karena dia mengikuti shape dari joknya yang melengkung seperti ini. Ada emblem Honda di belakang. Bagasinya gede ya, bagasinya walaupun motornya mungil tapi bagasinya gede dan sudah helm in. Yes, seperti ini. Tapi mungkin belum full face ya, tapi half face. Namun tentu saja ini hanya gambaran buat sampean sosok Giorno yang memiliki desain konon ya, banyak yang mengatakan kemungkinan besar Stylo akan mengadopsi desain dari Giorno ini. Bener nggaknya Ibu nggak tahu. Ini dari samping banget sosok dari Giorno, Honda Giorno, dimana shape-nya seperti ini, bentuknya yang mungil. Sekali lagi memang untuk Matic ini hanya 50 cc dan juga roda-rodanya hanya 10 inci. Tentu saja akan berbeda banget dengan Stylo. Dan shape-nya seperti ini. Secara umum memang Cak ya, kalau desain Honda ini makin lama makin oke banget ya, sesuai selera kita. Jadi kita harapkan Stylo nanti juga sama. Nah seperti ini. Ini bagian sebelah kirinya sosok dari Honda Stylo. Sorry, Honda Giorno. Jadi salah, terbayang-bayang Stylo Cak. Namun sekali lagi Cak ya, ini bukanlah desain dari Stylo. Pertanyaannya, apakah betul sosok dari Giorno ini nanti plek-ketiplek akan digunakan AHM untuk meracik New Stylo 160 nanti? Nah, saya mendengarkan penjabaran IWB berikut ini Cak. Nah, piye Kang Mas? Wis gamblang ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, serius nih Stylo 160 seperti ini, bener nggak sih Cak IWB, Kang Mas? Sekali lagi, IWB tidak bisa memberikan konfirmasi, tapi IWB bisa pastikan tidak seperti itu detailnya. Jadi ya beda lah Kang Mas, nggak mungkin seperti itu, plek-ketiplek nggak mungkin. Namun kalau basis desainnya akan seperti itu betul. Jadi dari kacamata terawangan pribadi, basis desainnya nanti akan seperti itu. Artinya ya lampunya mungkin di cover stangnya, kemudian juga retro. Ya bahasa desainnya akan serba membulat. Kita berharap ya, sangat berharap mungkin dari spion-spionnya pun juga bulat seperti itu kira-kira. Dan kita juga berharap sekali lagi bentuk dari shape-nya juga sedikit memburat lah. Kalau kita perhatikan mungkin agak beda dibandingkan dengan Saluto, akan tetapi mungkin lebih mendekati Grand Villano. Itu dari terawangan sementara, bener ya alhamdulillah salah ya sepurane Kang Mas. Pokoknya ngono ceritane, akan tetapi semuanya hanyalah analisa terawangan, belum tentu akurat. Dan kalau sampai nanya, bagaimana dengan spek-spek lainnya Cak IWB, Kang Mas? Kalau spek lainnya, IWB sudah terangkan ke sampean. Secara mesin dipastikan akan menggunakan mesin 4 valve atau 4 katup yang powerful. Sekali lagi powerful. Dan jika sampai nanya tentang fiturnya, tentu saja yang menjadi fokus IWB fiturnya nanti pasti sudah bagasi besar ya. Disinyalir demikian. Tangki BBM-nya juga lumayan ya pastinya, dan fitur-fiturnya juga lumayan membuat ngiler pastinya. Dan juga kita berharap sih sebenarnya untuk kaki-kakinya nanti ya ban-bannya gemuk ya. Jadi jangan khawatir kalau itu ban-bannya akan gemuk, terlihat padat basanya. Dan juga dari pricing. Nah ini yang menarik Cak, karena ada dua opini yang berkembang. Ada terawangan yang berkembang bahwa Stylo yang terbaru nanti diduga akan mengusung price yang cukup oke, artinya ya di bawah 35 juta seharusnya ya. Akan tetapi kita nggak tahu juga apakah ini nanti akan di atasnya, apakah ada namanya penyesuaian, kita nggak ngerti. Soalnya yang namanya lifestyle, sekali lagi penjualan nanti untuk Stylo memang tidak akan dipush banget sama Honda atau Astra Honda Motor, karena mereka memposisikan motor ini sebagai motor lifestyle. Jadi new retro classic bahasanya. Ini adalah line up
yang akan menemani Scoopy. Jadi nggak akan menjadi pengganti atau nggak akan menjadi sosok yang similar atau sama dengan Scoopy, nggak. Tapi ini nanti akan menemani Scoopy, memperkuat line up Scootic Matic AHM, ya, Matic AHM retro klasiknya di pasaran. Jika nggak salah menerawang, sekali lagi, basis engine nanti untuk New Stylo akan menggunakan mesin PCX 160. Saya mencatat, Cak. Basisnya akan menggunakan PCX 160 dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Ini motor nanti diduga ya untuk Stylo akan memiliki torsi yang jos gandos. Jadi fun to ride, kalau Saman betot dikit ngacir crit gitu. Jos gitu ya. Jadi ini akan menyenangkan buat Saman semuanya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah dari sisi efisiensi bahan bakar. Untuk Stylo nanti diposisikan sebagai motor yang efisien. Jadi nggak hanya powerful, tapi juga efisien. Bahasanya demikian, kalau 160cc pasti untuk Indonesia, tapi untuk yang pasar 125cc IWB masih belum yakin, sekali lagi, soalnya rumornya kok menggunakan mesin PCX 125, Cak. Soalnya video kita kemarin, IWB memprediksi akan menggunakan mesin Vario 125 dual katup, tetapi ternyata indikasinya ada dua nih, jadinya ada dua opini bahwa bisa saja menggunakan Vario 125 engine-nya yang dual katup, tapi terbuka pula menggunakan engine PCX 125 yang ada di Eropa. Jadi ini agak mumet juga dasar Kang Mas ya. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kita membuat video yang kedua ini untuk produksinya, Cak. Dari kacamata pribadi ternyata proses untuk trialnya sudah berjalan dengan kondisi yang peaknya, Cak. Jadi kalau dari kacamata pribadi, kondisi peak artinya ya sudah pada ujungnya. Trial project yang diduga mengusung K3 ya, mengusung kode K3V ini, ya diduga demikian, kalau salah ya mohon dimaafkan, akan diproduksi massal sekitar bulan Desember ya dari kacamata pribadi. Ini Mas Pro-nya Desember, itu kita tarik dari perjalanan saat ini trialnya, karena kita lihat trialnya kan sudah di ujung nih, Cak. Dan kalau kita perhatikan dari PP2 ke PP3 itu biasanya butuh 3 bulan, PP1 butuh 3 bulan, artinya kalau kita perhatikan dari kacamata saat ini terawangan diduga untuk Mas Pro-nya Stylo di kisaran 6 bulan dari sekarang, ini artinya ya 5-6 bulan lah. Ini artinya bulan Desember, dan berpotensi sekali lagi akan dirilis oleh Astra Honda Motor pada awal 2024 atau mungkin di akhir 2023, bisa aja, terserah. Tapi yang jelas Mas Pro untuk para para vendornya ya, para supplier cukup cadangnya, termasuk juga pabrikannya akan dilakukan di bulan Desember sebelum Lebaran Panjang, Lebaran lagi, sebelum inilah liburan Natal dan Tahun Baru pastinya, Cak ya. Jadi itu update IWB, dan kita harapkan semoga saja terawan IWB akurat dan akurat. Soalnya lek pamane salah Kang Mas, sampai nanti pasti ngebully IWB. Tapi sekali lagi IWB selalu disclaimer pada video terawangan bahwa terawangan ini bukanlah bocoran, jadi terbuka meleset. Jadi mohon dimaafkan jika salah. Status dari motor ini bukanlah CBU ataupun CKD, tapi akan diracik oleh Astra Honda Motor di Indonesia. Jadi rakitan lokal, Cak. Seharusnya bisa ditekan. Ya, itu aja update IWB. Menyusul dari Stylo yang terbaru ya. Semoga mencerahkan sampean untuk melengkapi informasi yang kemarin. Jadi ini update IWB. Kita akan buka lagi videonya untuk kita buktikan pada akhir-akhir tahun nanti. Semoga aja akurat, Cak. Namanya juga terawangan, ilmu, pedang setan, lapah lumpuh serat jiwa, mantili lah ngomongnya aja. Jadi ngaco. Oke Kang Mas, gitu aja ya update IWB. Dan seperti biasa, kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Saman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.